Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Kodri Lurenda, Eviona Febriana, Hemi Dewi Cahyani, Rizky Afriansyah, dan saya sendiri, Sena Lonika Religia, yang selama beberapa menit ke depan akan mempresentasikan proses wastewater treatment pada PT Kilang Pertamina International Unit 4 Cilacap. Dengan outline, sejarah perusahaan, status proper perusahaan, block flow diagram proses pada kilang RFCC Unit 103, block flow diagram proses pengolahan air limbah, beserta saran. PT Kilang Pertamina International Unit 4 Cilacap merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan di tanah air yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barel per hari dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini sangat bernilai dan strategis karena memasok 33,2% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Terdapat total 1.490 pekerja Pertamina dan 1.183 tenaga kerja jasa penunjang atau TKPJ, dengan total area kilang kurang lebih 200 hektar dan untuk area 70 kurang lebih 50 hektar. Tujuan pembangunan kilang minyak di Cilacap adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi masyarakat Pulau Jawa, mengingat secara geografis posisi kilang Cilacap di sentra Pulau Jawa atau dekat dengan konsumen terpadat penduduknya di Indonesia. Di samping itu juga, untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dari luar negeri dan sebagai langkah efisiensi karena memudahkan suplai dan distribusi. Produk yang dihasilkan ialah BBM sebanyak 41%, BBK 19,8%, LPG dan petrochemical 9,4%, black product 13%, aviation 13,7%, low base oil 2,5%, dan lainnya sebesar 0,8%. Kemudian, selama tahun 2017, RU4 Cilacap telah mengolah 19 jenis crude import, dengan total volume crude import sebesar 51,1 juta barel. Crude import terbesar adalah crude ALC dari Saudi Arabia dengan volume sebesar 55,86 juta barel per tahun, sedangkan total crude domestik yang diolah tahun 2017 adalah sebesar 29,1 juta barel. Crude domestik terbesar yang diolah adalah crude banyu urip dengan total volume sebesar 10,8 juta barel per tahun, dan pada tahun ini PT Kilang Pertamina International 4 Cilacap berhasil memproduksi 25 jenis crude domestik dan 13 jenis crude import. Pada tahun 1974 sampai 1976, dilakukan proyek Grassroots Refinery Middle East Crude yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan BBM dan lube base dalam negeri. Kemudian pada tahun 1981 sampai 1983 dilakukan proyek Expansion Domestic Crude, kemudian pada tahun 1996 sampai 1998 dilakukan juga proyek debottlenecking. Kedua proyek ini dilakukan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan BBM, LPG, lube base, dan aspal dalam negeri. Kemudian pada tahun 1988 sampai 1990 itu dilakukan proyek paraksilen naphtha dari FOC2 yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan paraksilen dan benzen dalam negeri dan di luar negeri. Pada tahun 2001 sampai 2005 dilakukan proyek Sulfur Recovery Unit yang bertujuan untuk merecovery LPG dan memenuhi baku mutu limbah udara. Pada tahun 2011 sampai 2015 dilakukan proyek IPAL dan RFCC yang dilakukan untuk meningkatkan baku mutu limbah cair, meningkatkan yield valuable products seperti HOMC, LPG, dan polypropylene serta meningkatkan Complexity Index kilang Refinery Unit 4. Kemudian dari 2016 sampai sekarang dilakukan proyek Langit Biru Cilacap yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas BBM menjadi Euro 4. Lokasi PT Kilang Pertamina International Unit 4 Cilacap berada di Jawa Tengah dengan luas tanah kurang lebih 250 hektar yang terbagi menjadi dua area, yaitu area 60 sebagai area kilang dan area 70 sebagai area penerimaan crude. Pada area 60, daerah dengan warna biru adalah area kilang, kemudian area yang berwarna hijau adalah fasilitas dermaga. Area berwarna orange yang merupakan tangki-tangki produk dan intermedia,
serta tangki crude dengan area warna kuning. Selanjutnya, untuk area 70 terdapat fasilitas dermaga pada area warna hijau dan tangki crude pada area berwarna kuning. Berikut merupakan konfigurasi kilang PT KPI Unit 4 Cilacap yang terdiri dari kilang FOC 1, kilang FOC 2, kilang loop 1, 2, dan 3, kilang Langit Biru Cilacap atau KLBC, kilang Paraxilen, kilang Sulfur Recovery Unit atau SRU, dan kilang Residual Fluid Catalytic Cracking atau RFCC. Dan pada kesempatan ini, kami akan berfokus pada kilang RFCC yang mana merupakan unit proses perangkat hidrokarbon fraksi berat menjadi fraksi lebih ringan dengan bantuan butiran katalis halus yang telah dipanaskan dan digerakkan seperti fluida cair atau fluidisasi pada pengaturan tekanan, temperatur, dan kondisi parameter proses tertentu. Proses ini dipakai dalam rangkaian unit pengolah minyak di kilang, diutamakan untuk mengolah minyak fraksi berat atau minyak sisa yang bernilai ekonomis rendah. Pada kilang ini, feed memakai bahan vakum gas oil dan long residu dari crude distilling unit atau CDU telah menghasilkan produk high octane mogas component atau HOMC dengan nilai oktan lebih dari 93, LPG, dan polipropilen. Sebagian besar produk HOMC tersebut diproses lebih lanjut untuk diproduksi menjadi RON 88 atau premium sehingga akan meningkatkan produksi premium. PT Kilang Pertamina International RU4 Cilacap mendapatkan 100 program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER, yaitu emas pada tahun 2020 yang ada pada peringkat 17 dari 32 perusahaan yang mendapatkan PROPER emas. Penilaian aspek PROPER meliputi efisiensi energi, penurunan emisi, 3R limbah B3, 3R limbah non-B3, efisiensi air, dan penurunan beban pencemaran, pemberdayaan masyarakat, dan keanekaragaman hayati. Tambahan kriteria penilaian PROPER 2020 ada pada sensitivitas dan daya tanggap perusahaan terhadap kebencanaan dalam penilaian aspek pemberdayaan. PROPER emas merupakan penghargaan tertinggi bagi perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik yang terbukti, melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, dan melakukan upaya-upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan. Proses pada kilang RFCC Unit 103. Surgas akan masuk ke absorber. Di sini absorber berfungsi untuk menyerap CO2 menggunakan lin amin yang akan dikontakkan langsung dengan surgas. CO2 yang sudah diserap oleh lin amin akan disebut ris amin. Kemudian ris amin akan menuju amin water waste settler. Di sini tekanan akan diturunkan dan dalam keadaan panas, sehingga CO2 dan hidrokarbon yang terkandung di larutan amin terlepas. Hidrokarbon kemudian masuk ke ekstraktor untuk menghilangkan merkaptan dan H2S dengan bantuan Merox sebagai katalisnya. Pada bagian upstream akan menuju vessel dan kemudian water wash. Di sini proses yang terjadi yaitu menghilangkan merkaptan dan H2S yang tersisa. Kemudian akan disalurkan ke unit 104. Pada bagian downstream akan disalurkan ke spent caustic degassing drum. Di sini uap akan dipisahkan dari cairan kaustiknya. Wastewater Treatment System didesain untuk mengurangi kontaminan wastewater untuk memperoleh buangan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Unit ini terdiri atas beberapa proses treatment untuk mengolah masing-masing komponen limbah. Unit ini didesain untuk mengolah wastewater sebanyak 76,3 meter kubik per hour. Wastewater berasal dari produk kilang, buangan laborat, drain area proses, dan air yang terkontaminasi minyak serta air hujan. Secara garis besar, kontaminan utama yang terkandung dalam air buangan proses adalah gas terlarut seperti hidrogen sulfida, merkaptan, dan amonia. Kemudian emulsi minyak, kimia alkali, serta padatan efluent desalter. Jenis-jenis limbah cair efluent proses berdasarkan sifat kimianya yaitu yang pertama, oily water, berasal dari air hujan yang bercampur minyak, air balas, air dari parit-parit unit proses, dan pertangkian dari unit fuel oil dan fuel gas system pada unit 157 dan flare system pada unit 148. Yang kedua, sour water, yang merupakan air buangan proses yang umumnya asam karena banyak mengandung H2S dan NH3. Kemudian yang ketiga, spent caustic, yang dihasilkan dari proses pencucian nafta dan LPG pada unit 103 RFCC yang diretreat
di unit spent coasted treatment, unit 165 dengan kapasitas 0,1 meter kubik per hour. Sebelum masuk ke dalam proses wastewater treatment, buangan spent caustic masih mengandung komponen sulfat yang beracun dan dapat menaikkan kandungan COD dan BOD sehingga harus dihilangkan terlebih dahulu pada unit spent caustic treatment. Sodium hydroxide, sodium karbonat, dan sodium bikarbonat juga harus dinetralisasi pada neutralized brine. Temperatur aliran air buangan ke wastewater tank sebesar 37 derajat Celcius, pressure 3 kg per cm persegi gram, pH 5-10 dengan BOD sebesar 420 mg per liter dan COD sebesar 50 mg per liter. Aliran dari drain pit proses dan diversion pit dialirkan ke corrugated plate interceptor atau CPI untuk melalui proses fisik yang merupakan proses awal sebelum limbah diproses secara kimia dan mikrobiologi. Pada proses ini diusahakan agar minyak maupun buangan padat dipisahkan secara fisik dari air melalui CPI separator tanpa menangani parameter lain seperti suspended solid, COD maupun BOD, dan NH3. Setelah melalui proses fisik, kandungan minyak di dalam buangan air hanya diperbolehkan mencapai kurang lebih 25 ppm. CPI terdiri dari proses effluent CPI pit dan proses oily water CPI pit. Proses effluent CPI pit merupakan proses effluent water yang dipisahkan menjadi fraksi atas skim oil dan fraksi bawah air dan sludge. Skim oil dikirim ke oil pump kemudian dipompa ke slope tank. Treated water dari hasil CPI proses akan ditransfer ke holding pit untuk kembali diolah. Kecepatan aliran pada proses CPI dari plat yang bergelombang dan perbedaan spesifik gravity antar minyak dan air menyebabkan minyak akan naik ke atas, sedangkan air akan turun ke bawah yang kemudian masuk parit dan akhirnya ke holding pit untuk diolah lebih lanjut sebelum dibuang ke badan air penerima atau sungai Donan. Aliran air buangan memasuki tahapan untuk proses kimia yang dilakukan dengan menggunakan bahan aditif seperti koagulan, flokulan, penetrasi, pengoksidasi, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk menetralkan zat kimia berbahaya di dalam air limbah. Pada tahap ini dilakukan pengolahan terhadap senyawa beracun berbahaya karena senyawa tersebut tidak dapat dipisahkan secara proses fisik. Senyawa yang tidak diinginkan akan diikat menjadi padat dalam bentuk endapan lumpur yang selanjutnya dikeringkan. Proses kimia ini terjadi pada proses koagulasi dan lumpur aktif. Pada proses koagulasi, terjadi proses pembentukan gumpalan dari ion-ion yang berlawanan karena kemampuan koagulasi bergantung pada valensi ion yang menghasilkan flok. Pada proses ini digunakan koagulan, NaOH, dan H2SO4 sehingga logam-logam yang ada seperti magnesium dan kalsium dapat dihilangkan. Setelah itu, treated water akan melalui proses mikrobiologi yang merupakan proses akhir dan berlangsung lama, serta hanya dapat mengolah senyawa yang sangat sedikit mengandung logam berbahaya. Pada dasarnya, proses ini memanfaatkan mikroba untuk mengolah bahan organik, di mana air buangan yang akan diperoleh memiliki kadar BOD dan mixed liquor volatile suspended solid yang tinggi, tetapi memiliki kadar logam dan bahan beracun yang rendah. Semua air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologis dengan tujuan untuk mengumpalkan dan memisahkan zat pada koloid yang tidak mengendap serta menstabilkan senyawa-senyawa organik. Sebagai pengolahan sekunder, pengolahan secara biologis dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan efisien. Pada tahap bioproses atau denitrification dan aeration digunakan nutrien dan powder karbon untuk mengolah air buangan proses menjadi treated water agar memiliki kadar BOD yang lebih rendah. Selanjutnya, aliran akan ditransfer ke settler untuk kemudian melalui beberapa tahapan proses hingga akan didapatkan sludge dengan bantuan flokulan. Sand filter berguna menjadi media filtrasi melalui media pasir untuk penyaringan partikel-partikel halus dan menghilangkan kontaminan yang masih terkandung dalam air buangan. Kemudian air buangan dialirkan ke carbon filter untuk menghilangkan kontaminan organik, bau, rasa, dan beberapa zat kimia yang masih tersisa di air buangan. Karbon aktif akan menyerap zat-zat yang tidak diinginkan ke permukaan karbon sehingga akan mengurangi konsentrasi dari zat yang masih terkandung. Setelah itu didapatkan treated water. Aliran dari treated water pit, corrugated plate inceptor, dan buangan air yang tidak terkontaminasi minyak seperti blowdown boiler, blowdown cooling water, dan blowdown demineralization, serta regeneration effluent akan dikirim ke holding pit setelah melalui neutralization pit, yang mana akan ditransfer menggunakan holding pit transfer pump.
Kemudian, off-spec surface condensate dan off-spec low pressure dari Unit 152 steam dan kondensa system, serta air hujan dari non-pave area, kecuali dari dalam dike atau band wall, biasanya bersih, yang mana akan langsung dibuang ke sungai tanpa treatment melalui open ditch juga akan ditransfer ke holding pit. Treated water pada permukaan atas ditransfer ke impounding basin bersama aliran desalination brine, dan buangan classifier seperti classifier effluent dan clean rainwater. Minyaknya dikirimkan ke recovery oil sump dengan perantara skim oil dan airnya dapat dibuang ke Sungai Donan. Sedangkan sludge yang terendapkan sebagian disirkulasikan ke aeration pit dan sebagian lagi dikirimkan ke thickener. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap unit pengolahan air PT Kilang Pertamina International RU4 Cilacap, terdapat beberapa saran yang ditujukan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi biotreatment yang canggih dan penambahan lahan pengolahan biologis, di mana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi biologis dalam pengolahan air limbah dan pengolahan air limbah menjadi lebih cepat. Kemudian, melakukan uji lab air limbah secara komprehensif dikarenakan komposisi air limbah pada unit pengolahan air selalu berubah-ubah, bergantung pada kondisi kilang. Hal ini dilakukan untuk menganalisa dan memastikan kualitas air limbah sesuai dengan standar yang berlaku, juga untuk mengetahui jumlah dan dosis bahan kimia yang akan digunakan agar tidak terjadi pemborosan bahan. Kemudian menerapkan sistem kontrol yang canggih dan otomatis dengan menambahkan beberapa indikator penting untuk mengawasi parameter-parameter pada pengolahan air limbah. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pelatihan secara rutin kepada pekerja di unit pengolahan air untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan SOP dan mereka memahami pentingnya kualitas air limbah yang dikelola sebelum dibuang ke lingkungan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.